Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam hal melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Dan hal ini wajib diketahui oleh Bapak Ibu honorer karena di dalamnya termuat harapan cerah para honorer ke depan ini. Nah, terkait dengan ini Bapak Ibu, simak informasi ini sampai selesai. Jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang dicalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Disampaikan bahwa 2023 menjadi momen yang penuh harapan bagi para tenaga honorer di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Nah, ada apa dengan ini Bapak Ibu? Karena memang ada beberapa hal yang merupakan satu kepentingan negara dan harapan terkait dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini kini semakin mendekati waktu pengesahannya. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan bahwa semakin mendekati waktu pengesahannya. Diharapkan akan mengisi atau bisa menjadi solusi yang lama dinanti-nantikan dalam penuntasan status tenaga honorer. Karena memang di dalam draft revisi Undang-Undang ASN ini juga termasuk poin penting adalah menuntaskan tenaga honorer. Jadi dalam revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara tidak hanya bertujuan untuk memberikan regulasi baru bagi aparatur sipil negara atau ASN yang sudah terdaftar, tetapi juga diharapkan akan mengatasi permasalahan kompleks yang melibatkan tenaga honorer. Berdasarkan pernyataan resmi dari Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB bahwa revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara mengangkat 7 klaster yang merupakan satu isu yang akan dibahas, termasuk juga isu penyelesaian tenaga honorer. Dan ini sesuai dengan pernyataan Alex Denny selaku Deputi SDM Kemenpan RB pada uji publik terakhir RUASN di Universitas Samratulangi Manado di Sulawesi Utara. Memang membuat atau memuat tentang isu 7 klaster yang harus dibahas. Jadi para tenaga honorer yang telah lama mengharapkan perubahan ini tidak perlu menunggu lebih lama. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) telah mengumumkan bahwa penyelesaian revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sudah memasuki masa reses sejak tanggal 15 Agustus beberapa hari yang lalu dan diharapkan akan selesai pada minggu ketiga bulan Agustus. Nah, di sini disampaikan minggu ketiga Bapak ya, tetapi ini prediksi atau perkiraan saja ya, dan ini kemungkinan bisa bergeser waktunya. Tetapi yang pastinya ini juga kita kutip dari sumber lain bahwa kalaupun bergeser itu hanya bergeser tanggal saja, sehingga diprediksi pun wajib di bulan Agustus ini ada kepastian terkait dengan informasi RUASN. Maka para tenaga honorer diperkirakan dapat mengharapkan berita positif pada pertengahan bulan Agustus, sekitar tanggal 20 ke atas. Ingat Bapak Ibu ya, disampaikan sekitar tanggal 20 ke atas itu belum bisa kita prediksi tanggalnya berapa. Nah, kalau hari ini sudah tanggal 22, berarti ya kita masih menunggu 23, 24 sampai akhir Agustus ini. Mudah-mudahan sampai akhir Agustus ada berita baik terkait dengan pengesahan RUASN. Dalam upaya mencapai pengesahan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
yang semakin mendekat ini, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Pan-RB sama-sama bekerja keras, berupaya, berjuang untuk memberikan solusi kepada tenaga honorer. Salah satu anggota DPR RI yang bernama Mardani Alisera, ini beliau adalah salah seorang panitia kerja RUASN dari Komisi 2 DPR RI, telah menyampaikan satu penjelasan bahwa revisi undang-undang ini tidak akan mengakibatkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal bagi tenaga honorer. Dan itu adalah satu ketegasan yang telah disampaikan bahwa tidak akan ada PHK massal bagi tenaga honorer. Mardani Alisera juga mengusulkan agar tenaga honorer tidak lagi harus melewati ujian untuk mendapatkan status baru, yaitu status sebagai ASN. Usulan ini diutarakan dalam forum legislasi yang berkaitan dengan revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan nasib tenaga honorer di tahun ini. Mardani mengungkapkan bahwa DPR RI telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah untuk menghindari PHK massal bagi tenaga honorer. Menurutnya, Kemenpan RB sebagai perwakilan pemerintah telah berkomitmen untuk tidak mengabaikan jutaan tenaga honorer yang terdampak pada tanggal 28 November 2023. Jadi selain itu juga oleh Mardani Alisera selaku panja atau anggota panja RWSN dari Komisi 2 DPR RI juga menyampaikan satu ketegasan bahwa kesepakatan ini akan dijaga oleh DPR RI dan masih ada beberapa kesepakatan lain yang akan diterapkan. Dalam kesepakatan kedua, tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K saat pengadaan P3K pada bulan September mendatang ini. Kesepakatan ketiga melibatkan upaya untuk memberikan afirmasi khusus kepada tenaga honorer agar mereka tidak perlu lagi mengikuti ujian, dalam arti sistem ujian CAT, Computer Assisted Test, sebagaimana ujian umum. Dengan harapan besar, Mardani Alisera berharap bahwa melalui ketiga kesepakatan ini, tanggal 28 November 2023 akan tiba tanpa adanya PHK massal bagi tenaga honorer. Selain mengatasi masalah status, gaji yang tidak layak bagi tenaga honorer juga menjadi perhatian. Dengan adanya revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sedang berjalan, diharapkan para tenaga honorer, termasuk guru dan tenaga teknis, dapat menjadi ASN setelah bertahun-tahun memberikan kontribusi bagi negara ini. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga ini menjadi satu hal yang perlu diketahui oleh seluruh Bapak Ibu honorer menjelang pengangkatan menjadi ASN. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.